Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Amin. Oke, teman, di kesempatan kali ini teman ya, gua akan coba untuk cek bagaimana kondisi market Bitcoin. Karena kenapa gue saat ini ngebahas Bitcoin? Karena Bitcoin sudah mencapai target kita di kepala 19 sampai kepala 20 ya di live streaming kemarin. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tonton acara live streaming gua, lu bisa masuk ke channel YouTube gua dan lu periksa yang di bagian live-nya ini. Ya, nah ini 22 jam yang lalu gue udah ngebahas mengenai Bitcoin, dan ternyata saat ini kalau lu cek di CMC, Bitcoin itu tuh udah menyentuh di level 21 men. Ya, kemarin kita udah bahas ya, ketika Bitcoin itu bisa nge-breakout level 120, itu benar-benar memicu untuk Bitcoin itu bisa ke ATH atau bahkan ke new ATH. Nah, di kesempatan kali ini gue akan coba untuk melihat apakah memungkinkan Bitcoin akan ke new ATH atau enggak, gitu teman ya. Dan kalau kita lihat teman, untuk secara market cap seluruh kripto itu tumbuh 2,88, dan per hari ini market cap kripto tembus di 4 triliun cuy. Wow. Dan tingkat keserakahannya itu sudah mulai naik. Hanya saja di sini untuk pertumbuhan indeks altcoin sessionnya ini masih bisa dibilang kalau kita compare dengan minggu lalu itu masih turun, gitu ya. Nah, kalau kita cek dominance Bitcoin atau BTCD itu berada di level 59,8 ya. Dari bulan lalu berarti ada penurunan sekitar 3,83%. Artinya masih tinggi bulan lalu secara dominance, teman ya. Nah, kemarin di bulan lalu kan ada yang tanya, "Bang, alt session itu kapan?" Ini tinggal tunggu sedikit lagi cuy kalau menurut gue sih ya. Secara histori kita itu posisi kita kayak seperti ada di ini nih, teman ya. Di 2020-2021 nih pola-pola pergerakan dari BTCD-nya ya. Jadi kita tinggal tunggu, mungkin ya ini masih ada push untuk dominance Bitcoin naik ya. Sekali lagi naik ya, mungkin nanti bisa menyentuh di level 69 atau di 70 ya, Bitcoin dominan, baru akan ada bantingan. Nah, ini bantingan ini yang kita tunggu ya. Karena dengan ada bantingan persentase market cap Bitcoin itu memicu era alt session tiba. Makanya gue feeling banget ya, mudah-mudahan kuartal 4 awal di bulan Oktober November ini akan ada alt session atau bullish gila-gilaan ya, mudah-mudahan ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja ya untuk cek and recheck teman, bagaimana kondisi dari Bitcoin saat ini ya. Sorry ini agak coret-coretan karena ya ini request analisa gue semalam teman nih. Nah, ini analisa gue semalam teman ya. Nah, semalam kenapa gue bilang seperti ini dan gue gariskan seperti ini ya, karena memang gue pikir semalam itu dia bertahan ya di 119 120, dan ternyata ini mampu breakout cuy. Jadi kalau mampu breakout itu udah beda cerita lagi ya. Coba kita akan riset dulu teman, dan kita akan mencoba untuk menganalisanya lagi ya, seperti apa kira-kira potensi saat ini. Karena ini udah jebol area level target kita di 19 sampai kepala 120 teman, lu bisa perhatikan di sini. Oke, kita akan coba cek moving average sama EMA-nya. Bener-bener ini bisa memicu Bitcoin masih bisa naik ya teman ya. Ini bullish loh untuk Bitcoin teman, crazy ya. Bentar ya, kalau kita cek untuk Bitcoin. Nah, kemarin kan kita targetin Bitcoin itu di 119 sampai di 120 ya cuy. Nah, kalau buat teman-teman yang nonton live gua, nah di area sini nih kita targetin. Ya, di area sini. Dan saat ini lu bisa perhatikan ini udah jebol cuy. Ini udah jebol, dan kita lihat teman di sini ya. Untuk EMA dan moving average ini benar-benar baru udah mengkonfirm lah ya bahwa pergerakannya itu benar-benar di bawah candle dari pergerakan harga Bitcoin gitu teman. Jadi apa bang ini maksudnya gitu ya? Ya maksudnya bisa aja ya, ini antara dia akan menyentuh ATH di level 23 ya, di level 22 23, atau dia bisa balik lagi ya ke new ATH juga memungkinkan sebenarnya. Cuma mungkin nanti kita akan coba cek dulu ya
apakah demandnya itu memungkinkan nggak sih kalau si Bitcoin ini bisa menyentuh new ATH atau ngebuat new ATH? Sepertinya memungkinkan ya, sepertinya. Coba nanti kita akan cek aja deh teman-teman ya. Oke, antara di ATH sama new ATH nih kayaknya Bitcoinnya. Karena di sini teman-teman, kalau gue cek ya, RSI di time frame 1 hari ini belum menyentuh batas overbought teman-teman ya, atau titik jenuhnya itu belum mentok gitu loh untuk pembeliannya. Jadi artinya ini bisa memicu pembelian berikutnya untuk Bitcoin. Dan kita lihat secara histori Bitcoin itu untuk titik overbought-nya itu melebihi batas level 70 yang biasa kita pakai di sini ya. Untuk titik overbought ini rata-rata melebihi cuy. Ini di level sampai 74 loh. Jadi artinya ini bisa memicu ketika demand kuat untuk Bitcoin tiba. Ini bisa memicu Bitcoin new ATH entah di 125 atau di berapa gitu ya. Pokoknya memicu new ATH gitu teman. Ya, gue pikir seperti itu. Nah, ini memungkinkan banget ya untuk Bitcoin tuh bisa up nih masih nih teman. Kalau secara ini ya, karena ini udah di breakout cuy. Ya, ini level untuk RSI-nya ini udah di breakout loh. Ya, kemarin kan kita targetin di sini nih. Ya. Bentar gue kasih tanda kuning lah ya. Nah, kemarin kan kita targetin di area kuning ini ya untuk RSI-nya. Ternyata itu udah di breakout cuy. Ya. Jadi artinya ini akan memicu ya, bisa jadi ke new ATH-nya nih. Ke new ATH, ke ATH-nya ya di level 23 ini bisa jadi nih untuk Bitcoin. Ya. Nah, kalau kita cek stok RSI memang ini udah di atas banget atau udah oversold, cuma memang secara histori ini sepertinya akan ada masih memicu kenaikan lagi gitu teman. Masih sangat memicu kenaikan lagi. Ya, ada kemungkinan di sini. Baru dia nanti akan ada koreksi dulu mungkin ya. Dari sini. Ya, artinya ini ada kemungkinan Bitcoin akan masih bisa ada chance untuk dia masih bisa up. Ya, ada chance masih untuk dia bisa up sedikit lagi nih teman. Karena dia udah di level 218 hampir 22 loh ini. Bitcoin. Ini bisa jadi new ATH nih jangan-jangan nih. Oke, ya itu di time frame 1 hari, teman. Di time frame 1 hari ya. Kalau kita cek secara volume, ini volume buy-nya cukup ya, meskipun nggak banyak-banyak amat, tapi ini bisa cukup nge-push harga dari Bitcoin loh cuy. Ini ya. Kita tinggal lihat aja ya, acuan kita nanti Bitcoin bisa ke new ATH di ATH. Ya, mudah-mudahan sih bisa new ATH gitu teman. Ini kalau saat ini di level 21800 ya, otomatis dong ini udah nge-breakout level yang kita targetin di 120 ya, tertinggi kemarin. Dan karena dia udah breakout, kemarin gue udah bilang ke teman-teman ya, ketika Bitcoin breakout level sekitar 120.000 US dollar, ini bisa memicu Bitcoin bisa ke ATH-nya di level 123.000 bahkan bisa lebih ya kalau demandnya terus-terusan kenceng gitu. Ya, intinya sih seperti itu. Dan coba deh ya, gue akan lihat Bitcoin kalau dia akan ke new ATH. Gue pikir ya, untuk saat ini gue pikir planning kita dia akan bisa memicu di 123 teman. Nah, ketika nanti benar-benar area 123.000 ini terkonfirm ya, dijebol, otomatis dia new ATH dong ya. Nah, targetnya berapa bang kalau misalkan Bitcoin ke new ATH? Gue akan targetin di 1,618 Fibo. Biasanya dia akan mencapai di satu kolom di bawahnya. Nah, di sini di area yang gue kasih tanda kuning. Ini berarti apa? Di area sekitar 128 ya sampai 130. Ya. Ya, kita targetin di 128 dulu aja deh ya. Jangan, nggak usah tinggi-tinggi amat. Ya, teman. Kita targetin di 128. Jadi memang ya harus mantau terus gini ya untuk pergerakan Bitcoin gitu teman. Ya, karena area konfirmasi juga baru kejebol gitu teman. Kita targetin di 128 sini. Ya, apakah nanti mampu untuk ke 128? Ya, kuncinya ada di 123 ini. Apakah ATH-nya mampu jebol nggak? Kalau mampu jebol atau breakout, ya otomatis kita tinggal lihat nanti demand-nya seperti apa. Kalau memang demand-nya memungkinkan untuk Bitcoin itu bisa up, gue pikir nggak menutup kemungkinan
Bitcoin bisa mencapai di 128.000 US dollar ya untuk new ATH kali ini. Ya teman, intinya seperti itu. Jadi kuncinya saat ini ketika target kita di 120 itu udah jebol, udah breakout, ya udah target kita berarti di ATH-nya. Ya, target kita ada di sini. Untuk saat ini ya, untuk video ini gue buat. Apakah ini bisa jebol atau enggak, atau bisa breakout atau enggak. Jadi seperti itu. Kalau kita cek di time frame yang lebih kecil di 4 jam. Ya, sebentar gue akan coba cek. Sorry, agak lemot banget cuy soalnya cuy. Sebentar ya. Untuk Bitcoin, sebentar teman. Oke ya. Kalau kita cek di time frame yang lebih kecil, ini bener-bener ini temen ya. Sudah overbought banget temen. Jadi harap hati-hati. Jadi gue pikir ini akan bisa memicu ke target di 123 atau ke ATH-nya ya temen ya. Nanti kita tinggal lihat aja di ATH-nya ini memungkinkan nggak dia ya untuk bisa breakout gitu teman ya. Oke, jadi target kita untuk saat ini di 123 untuk Bitcoin ya, karena target kemarin kita udah menyentuh, dan gue lihat di time frame 1 hari ini demand-nya masih ya nggak besar-besar amat, tapi masih bisa lah ya untuk Bitcoin tuh terpush sedikit lagi ya, kemungkinan di 123.000 US dollar sih ini kalau menurut gue. Tidak seperti itu teman ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tetap ya, sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on dulu bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman ya. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini dijanjikan informasi yang digital untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Yang kata selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.